Halo ya Bunda, kali ini kita akan bahas tentang nyeker, bertelanjang kaki, bagaimana ini bisa bantu anak jadi cerdas. Selamat datang, ini adalah channel Tanya Dokter Anak. Masa bayi dan kanak-kanak adalah masa emas di mana otak berkembang sangat pesat. Sekitar 95% otak dewasa telah sempurna di usia 6 tahun. Semua anak terlahir dilengkapi dengan antena atau tombol-tombol sensor untuk menangkap berbagai stimulus dari luar, baik stimulus cahaya, warna, bau, tekstur, rasa, suara, dan banyak lagi. Semua stimulus ini dipelajari dengan cara ajaib di otak anak sebagai bekal tumbuh kembangnya nanti. Anak jadi bisa tahu warna, bisa makan, bisa menelan, anak bisa bicara, anak bisa mengambil sesuatu, bisa menentukan pilihan, mengambil keputusan, serta berteman, dan aspek perkembangan yang lainnya. Untuk dapat dengan optimal menangkap stimulus-stimulus dari luar sebagai bahan pengetahuan, pengalaman untuk anak tumbuh dan berkembang dengan optimal, maka anak-anak ini harus meng-on-kan atau mengaktifkan semua reseptor-reseptor atau antena yang dimilikinya supaya sinyalnya banyak yang didapatkan. Mirip dengan TV, semakin besar dan canggih antenanya maka semakin banyak pula sinyal channel yang bisa ditangkap dan akhirnya ditayangkan. Anak pun begitu, semakin banyak tombol sensornya yang terbuka dan on, maka semakin banyak pula stimulus yang dapat ditangkap, dikenali, dipelajari, dan dikuasai oleh anak. Anak akan mampu melakukan lebih banyak hal, menguasai lebih banyak kosakata, makan lebih banyak jenis makanan, lebih banyak tahu, dan lebih banyak akal. Anak pun siap belajar lebih banyak hal baru karena sensornya on, siap menyerap semua pelajaran dari sekitar. Nah, di mana saja sih letak sensor-sensor atau antena-antena yang dimiliki oleh anak untuk menangkap semua sinyal itu? Anak menangkap semua stimulus-stimulus atau sinyal-sinyal itu dengan berbagai panca inderanya. Anak melihat stimulus dengan matanya, mengenali suara dengan telinganya, mengenali bau dengan hidungnya, mengecap rasa dengan mulut lidahnya, serta merasakan tekstur dengan tangannya. Selain itu, tak banyak yang tahu bahwa anak juga memiliki antena atau sensor untuk mengenali postur dan pergerakan serta keseimbangan atau disebut juga dengan proprioseptif dan vestibular. Yang ternyata ini sangat penting loh untuk membantu menggabungkan, memilih, dan mengolah semua stimulus yang diterima. Nah, salah satu antena atau tombol sensor yang penting untuk menangkap stimulus-stimulus ini ada di telapak kaki. Ya, telapak kaki mungkin adalah salah satu antena yang selama ini tertutup karena sering dipakaikan alas kaki atau kaos kaki atau sandal atau sepatu, sehingga antena-antena di sini tidak banyak menangkap sinyal, tidak dilatih untuk sering-sering menangkap sinyal. Padahal telapak kaki adalah salah satu bagian tubuh manusia yang paling kaya akan ujung saraf sensorik. Buktinya, ini telapak kaki ini yang paling geli kan di antara bagian tubuh kita. Telapak kaki kita sangat sensitif terhadap sentuhan dan ada sejumlah besar sensor proprioseptif di sendi dan otot kaki. Kira-kira jumlahnya lebih dari 200.000 sensor loh di masing-masing kaki kita. Dan faktanya, telapak kaki ternyata memiliki sensor proprioseptif yang sama banyaknya dengan seluruh saraf di tulang belakang. Nah, supaya antena-antena di telapak kaki ini bisa menangkap sinyal sebanyak mungkin sehingga anak bisa belajar sebanyak mungkin, maka yang perlu dilakukan adalah betul, nyeker, bertelanjang kaki, tidak pakai alas kaki apapun supaya telapak kaki kita langsung bersentuhan dengan permukaan yang diinjaknya. Kegiatan nyeker ini ternyata ajaib banget dan memiliki segudang manfaat baik secara fisik maupun untuk perkembangan anak. Nyeker dapat mengoptimalkan penerimaan stimulus dari segala jenis permukaan yang diinjak oleh anak. Ini menstimulasi lebih dari 200.000 saraf di masing-masing kaki kita. Tentu dengan nyeker anak juga akan lebih stabil di otot pergelangan kaki, di lutut dan juga panggulnya. Sehingga ini akan membuat pergerakan dan gait atau cara melangkah dan berjalan anak jadi lebih baik. Tentu ini juga bisa menguatkan postur tubuh.
Postur tubuh ini sangat berpengaruh dengan nanti kemampuan anak untuk berkonsentrasi. Begitu otot-otot tubuh utamanya dia itu pintar untuk mengatur postur, maka pada saat nanti anak bersekolah, anak nggak lemah letih lesu, anak lebih bisa duduk dengan baik, akhirnya dia bisa memperhatikan pelajaran di kelas dengan baik dan jarang dekem kalau kata orang Jawa ya, atau jarang berpaku tangan gara-gara dia tidak bisa mengendalikan posturnya dengan baik. Nah, kebiasaan nyeker dengan memberikan dan membiarkan kaki-kaki kita itu mendapatkan stimulasi berbagai macam ternyata juga bisa melatih keseimbangan. Karena pada saat anak nyeker, kakinya pasti akan merasakan berbagai macam sensasi, bagaimana dia harus bereaksi, sehingga keseimbangan anak pun juga akan terbentuk. Bagaimana dia mempertahankan posisi tegak, bagaimana dia mempertahankan supaya dia tidak jatuh. Dan ini pun juga akan mempertajam refleks anak. Pada saat kita nyeker, kita akan mendapatkan berbagai kejutan. Kadang kita akan menginjak barang yang keras, kadang kita akan menginjak barang yang lembek, kadang kita akan menginjak barang yang mungkin agak bikin geli atau agak bikin sakit di telapak kaki kita. Nah, kondisi ini akan menuntut anak untuk bereaksi dengan cepat, sehingga anak-anak yang lebih sering nyeker, dia lebih memiliki kontrol untuk bisa mempertahankan diri untuk tidak terjatuh dan mempertahankan diri supaya dia tidak terluka. Pengalaman merasakan berbagai sensasi dan mengatasi masalah dengan cepat ini penting sebagai bekal anak di kemudian hari untuk belajar hal-hal baru dan mengatasi masalah-masalahnya. Termasuk pada saat anak belajar makan, belajar berbicara, belajar kosakata baru, belajar membaca, menulis, dan lain sebagainya. Termasuk penting untuk nanti di saat dewasa pada saat dia harus memutuskan atau menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Nah, selain itu ternyata nyeker juga dapat menstimulasi pergerakan rahang. Nyeker memberikan stimulasi unik di otak yang mampu membuat kita lebih memiliki kontrol motorik yang lebih baik, termasuk kontrol motorik di daerah otot-otot atas seperti di daerah rahang. Hal ini tentu akan membantu fungsi makan atau fungsi berbicara pada anak-anak yang selama ini mengalami gangguan. Dan yang terakhir, last but not least, nyeker juga bisa mengoptimalisasi perkembangan otak. Dengan segitu banyaknya stimulus yang didapatkan oleh otak, praktis otak pasti akan menyimpan lebih banyak lagi memori, lebih banyak lagi pengalaman, lebih banyak lagi keseringan berproses untuk memproses stimulasi, sehingga pada saat anak menghadapi hal-hal baru, dia tidak akan ketakutan, dia akan challenge it, atau merasa bahwa aku bisa melakukan ini karena aku sudah banyak pengalaman untuk mendapatkan berbagai macam stimulasi. Pada saat anak nyeker, karena begitu banyak stimulasi yang didapatkan dari telapak kaki yang dikirim ke otak dan diproses, maka otak ini akan sibuk memproses, sehingga anak akan terlatih untuk lebih fokus dan lebih memperhatikan sekitarnya. Jadi anaknya nggak bengong-bengong, anaknya lebih mudah untuk dipanggil, dan lain sebagainya. Itu diantaranya beberapa ajaibnya manfaat nyeker untuk kesehatan anak. Lalu kapankah waktu kita untuk nyeker? Nyeker bisa dilakukan sehari-hari kapanpun bun, sambil bermain dan melakukan kegiatan lainnya. Atau setidaknya minimal 2 kali sehari, ajaklah anak untuk nyeker keluar rumah, masing-masing selama kurang lebih 20-30 menitan. Atau lebih singkat juga boleh kalau memang anak belum terbiasa untuk nyeker. Ingat, nyekernya harus atas kemauan anak sendiri, dia happy dan tidak dipaksa, supaya anak tidak trauma ya. Atau kapan saja anak mau untuk nyeker. Ajak anak untuk menginjak sebanyak mungkin jenis permukaan, boleh lantai, beton, tanah liat, lumpur, rumput. Rumput ini stimulus yang bagus nih ya, pasir, kayu, dan lain-lainnya. Serta pastikan tempat untuk anak eksplor dengan nyeker ini harus aman dan tidak berbahaya. Semakin sering kita mengajak anak untuk nyeker dan semakin banyak jenis permukaan yang dipijak oleh anak, bayangkan sebanyak apa stimulus dan juga pengalaman yang anak akan pelajari sambil bermain. Beneran nggak sih? Mari kita simak beberapa pengalaman orang tua yang telah menerapkan nyeker untuk anak-anaknya.
Oke, banyak sekali dan luar biasa manfaat nyeker ya Mams ya. Dan nyeker ini juga tidak hanya untuk anak-anak, tapi silahkan nyeker untuk orang tua juga bisa. Pada orang dewasa nyeker ini juga memberikan pengaruh positif, diantaranya menstabilkan tekanan darah, menstabilkan mood, menjaga kerja hormon lebih baik, mengurangi rasa capek, dan banyak lagi. Jadi yuk, tunggu apa lagi? Buka pintu, lepas sandal, lepas sepatu, dan ayo nyeker.